ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Mitigasi dan Bencana Alam oleh dosen pengampu Bapak Chandra Gunawan STP MTP. Teman-teman semua, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat sebuah fenomena alam yang sering kita dengar tetapi tidak kita pahami sepenuhnya. Kebakaran hutan. Mengapa bisa terjadi? Apa dampaknya dan apa yang dapat kita lakukan? Akan kami bahas pada video ini. Selamat menyaksikan. Bayangkan hutan yang hijau, rumah bagi jutaan makhluk hidup, tempat udara bersih berasal, dan kehidupan tumbuh dengan damai. Namun, dalam sekejap, semuanya bisa berubah. Api datang tanpa ampun, membakar harapan, merusak ekosistem, dan meninggalkan luka yang dalam bagi bumi. Kebakaran hutan bukan hanya bencana alam, ia adalah krisis lingkungan yang makin sering terjadi, dan dampaknya dirasakan oleh kita semua. Inilah saatnya kita bertanya dan bertindak. Teman-teman semuanya, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah proses terbakarnya lahan atau hutan yang disebabkan oleh faktor alam seperti petir dan faktor manusia seperti manusia yang ingin membuka lahan pertanian maupun lahan pembangunan. Nah, kebakaran hutan ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah kebakaran bawah. Kebakaran bawah adalah kebakaran yang terjadi di bawah permukaan tanah, biasanya membakar tanah gambut. Yang kedua ada kebakaran permukaan. Kebakaran permukaan adalah kebakaran yang membakar permukaan tanah, biasanya membakar bahan-bahan organik seperti daun-daun kering, pohon-pohon maupun semak-semak. Selanjutnya yang ketiga adalah kebakaran tajuk. Kebakaran tajuk adalah kebakaran yang membakar atas pohon dan menjalar dari satu pohon ke pohon lainnya. Biasanya kebakaran ini bermula dari kebakaran permukaan yang menjalar ke pohon-pohon besar. Faktor penyebab kebakaran hutan karena faktor alam. Yang pertama yaitu karena musim kemarau yang berkepanjangan. Jika hujan tidak turun dalam waktu yang lama, menyebabkan pohon-pohon dan tanah menjadi kering. Ini menyebabkan mudah sekali terbakarnya hutan. Yang kedua yaitu suhu udara yang tinggi. Panas membuat tumbuh-tumbuhan dan semak-semak menjadi kering. Ini juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Nah, faktor yang ketiga yaitu angin yang sangat kencang. Jika hutan sudah terbakar dan disertai dengan angin yang sangat kencang, menyebabkan hutan menjadi sulit untuk dipadamkan karena kebakarannya tidak bisa dikendalikan. Faktor alam penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut itu yang keempat adalah petir tanpa hujan, di mana ketika kilat itu menyambar hutan kering itu akan menyebabkan kebakaran hutan, apalagi ketika tidak disertai oleh hujan. Nah, yang kelima itu adalah tipografi, di mana lereng atau kontur itu akan mempercepat pergerakan api. Nah, itu tergantung dari arah dan kekuatan angin. Nah, yang keenam itu adalah kondisi gambut yang dangkal dan kering, di mana ketika lahan gambut itu mengalami pengeringan alami seperti kayak iklim yang berubah, itu akan mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan mempercepat pergerakan api di bawah permukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang pertama itu ada faktor penyebab yang pembalakan liar, di mana manusia itu akan menebang pohon secara ilegal dan itu akan berdampak pada hutan dan itu akan mengalami namanya kelembapan itu akan hilang. Nah, jadi hutan itu akan mengalami kekeringan, tanah menjadi kering dan daun-daun menjadi kering. Nah, itu akan berakibat atau lebih mudah terjadinya kebakaran hutan.
penyebab yang dilakukan oleh manusia adalah akibat kelalaian aktivitas mereka, seperti membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, ataupun menghidupkan api unggun sembarangan. Apalagi mereka melakukan aktivitas mereka itu di tempat tanah gambut yang kering ataupun dekat hutan. Jadi otomatis walaupun terlihat sepele itu akan lebih gampang kejadian kebakaran. Kenapa? Karena satu percikan api pun itu akan menyebabkan kebakaran. Dan penyebab terakhir yang dilakukan oleh manusia yaitu pembukaan lahan, di mana pembukaan lahan ini mereka melakukan dengan cara membakar. Nah, kita tahu dengan cara membakar ini pasti itu akan berdampak buruk, apalagi jika tanpa pengawasan. Nah, masyarakat lebih mengutamakan bahwa mereka membuka lahan itu dengan cara membakar, karena mereka menganggap bahwa dengan cara membuka lahan dengan membakar itu biayanya lebih murah atau lebih cepat, tanpa mereka sadari bahwa itu ada dampak buruk untuk kedepannya. Jika kita bandingkan dengan menggunakan alat, bahwa dengan cara membakar ini biayanya itu sebesar 500.000, misalnya 500.000 untuk membayar orang untuk membuka lahan tersebut. Sedangkan jika menggunakan alat itu mereka akan mengeluarkan biaya yang sebesar sekitar 5 juta ataupun 7 juta atau bahkan bisa lebih harganya. Nah, mereka yang mengutamakan dengan cara membakar. Nah, jadi mereka tidak memikirkan apa yang kedepannya terjadi. Mereka, jika saya melakukan ini, apa yang terjadi ya? Jika saya membuka lahan dengan cara membakar, apa yang terjadi ya? Apakah saya bisa mengawasi apinya? Apakah saya bisa mengawasi ini? Nah, mereka tidak memikirkan itu. Mereka hanya memikirkan bagaimana lahan saya bisa bersih cepat, walaupun pakai metode apapun, terutama metode praktik atau membakar lahan gitu. Dampak dari kebakaran hutan ini itu sangat luas bagi masyarakat. Salah satunya yaitu menyebabkan adanya gangguan kesehatan, di mana masyarakat menghirup asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan ini akan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya penyakit ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut, kedua asma, ketiga serangan jantung. Selain itu, asap tebal juga membuat berdampak buruk bagi pendidikan, di mana sekolah-sekolah akan tutup dan aktivitas belajar juga akan terganggu, sehingga anak-anak akan kehilangan yang namanya hak untuk mendapat pendidikan akibat kebakaran hutan, dan kualitas pendidikan juga akan menurun. Kebakaran hutan memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakatnya. Ada yang dalam jangka panjang dan juga ada yang dalam jangka pendek. Jangka panjang ia akan mempengaruhi kualitas udara dan juga tanah. Dan selain itu, ia akan mempengaruhi pemanasan global. Jangka pendek akan memberikan kerugian secara langsung, berupa kerusakan sumber daya alam, lalu kerusakan infrastruktur dan biaya pemadaman ketika terjadinya kebakaran tersebut. Selain itu juga mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakatnya, yakni berupa mempengaruhi perkebunan serta pertanian yang terganggu akibat terjadinya kebakaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menurunnya pariwisata, karena apabila terjadinya kebakaran maka hutan tersebut akan ditutup. Nah, adapun dampak kebakaran hutan dan lahan gambut itu, yang ketiga adalah dampak di lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah pencemaran udara, di mana kebakaran hutan dan lahan gambut itu akan menghasilkan kabut asap yang tebal, dan itu mengandung partikel senyawa yang berbahaya. Yang kedua itu adalah pelepasan emisi gas rumah kaca, di mana lahan gambut itu kaya akan karbon. Nah, ketika kebakaran hutan terjadi dan lahan gambut terjadi kebakaran, karbon tersebut akan dikeluarkan menjadi CO2 dan metana. Nah, itu akan mempercepat terjadinya perubahan iklim global. Yang ketiga itu adalah kehilangan keanekaragaman hayati, di mana ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, itu akan merusak habitat asli flora dan fauna. Nah, ini akan menyebabkan kepunahan spesies atau endemik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kerusakan ekosistem dan layanan lingkungan, di mana itu akan berdampak dari ekologis, yaitu seperti penyerapan air, kemudian pelindungan tanah dari erosi, dan penyerapan karbon oleh tumbuhan. Nah, yang kelima itu adalah degradasi tanah, di mana ketika kebakaran hutan terjadi, itu akan menyebabkan struktur tanah itu rusak dan kesuburan tanah itu berkurang, sehingga tanah itu tidak dapat lagi ditanami. Nah, kemudian yang keenam itu adalah gangguan iklim mikro, di mana itu disebabkan oleh penghilangan tutupan vegetasi. Nah, itu akan menyebabkan berubahnya pola hujan lokal, suhu, dan kelembapan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan pada kebakaran. Yang pertama, periksa instalasi listrik secara berkala. Pastikan instalasi listrik tidak usang dan hindari kabel listrik yang sudah rusak. Yang kedua, gunakan peralatan listrik sesuai kapasitas dengan menggunakan colokan yang bertumpuk atau melebihi daya tarik. Yang ketiga, jauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api. Penanggulangan terhadap kebakaran dapat dibagi menjadi dua, yakni penanggulangan ketika terjadi kebakaran dan penanggulangan setelah terjadinya kebakaran. Kita akan bahas tentang penanggulangan ketika terjadinya kebakaran. Hal yang dapat kita lakukan adalah pemadaman secara langsung menggunakan teknologi darat, yakni firefighter ataupun relawan. Lalu pemadaman secara udara menggunakan waterbombing melalui helikopter. Penggunaan teknologi seperti drone untuk melakukan pemantauan terhadap terjadinya lokasi kebakaran tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya aksi cepat dari instansi seperti BPBD dan juga KLHK. Yang kedua adalah penanggulangan setelah terjadinya kebakaran. Hal yang dapat kita lakukan adalah pemulihan ekosistem. Yang kedua adalah penanaman kembali terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Dan terakhir adalah pendampingan masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang menjadi korban terhadap kebakaran tersebut. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Langsung aja. Kebakaran tersebut. Yang terakhir adalah Di sini merupakan kebakaran yang sulit Yang sudah rusak. Oke. Whatever the video is, jujur the ending.